kita akan belajar mengenai pendahuluan dari ilmu biologi, yakni ruang lingkup biologi. Teman-teman ada yang udah tahu belum? Biologi itu artinya apa ya? Nah, ternyata biologi itu berasal dari dua kata loh. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup atau hayat, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup, baik kehidupan masa kini maupun kehidupan masa lampau. Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa tokoh pelopor ilmu biologi? Yap, betul. Aristoteles. Aristoteles dianggap sebagai pelopor perkembangan ilmu pengetahuan biologi. Beliau telah banyak membantu dalam mempelajari embriologi maupun anatomi dengan cara pembedahan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan cabang ilmu biologi semakin banyak. Coba kita lihat banyaknya cabang-cabang ilmu biologi. Ada botani, anatomi, histologi, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Lalu, untuk apa sih Miss sebenarnya begitu banyak cabang biologi yang kita pelajari? Nah, ternyata cabang-cabang ilmu biologi itu dapat membantu kita dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan di kehidupan manusia. Di mana kerja ahli yang menguasai cabang ilmu tertentu itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan saja nih, fenomena COVID-19 saat ini. Tentunya ada banyak cabang ilmu biologi yang terkait dengan hal tersebut. Fenomena ini pasti sudah kita ketahui berkaitan dengan virus, berkaitan dengan manusia, obat-obatan, gangguan pada sistem pernapasan, dan komplikasinya, serta masih banyak lagi. Tentunya, setiap dari permasalahan tersebut diperlukan ahlinya masing-masing. Setelah melalui hasil identifikasi, ditemukan bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Penemuan ini melibatkan peran ahli virologi. Lalu, virus tersebut akan mengakibatkan gangguan di sistem pernapasan khususnya. Sehingga ahli patologi, fisiologi, anatomi sangatlah berperan dalam meneliti dan mengamati perkembangan virus maupun cara pengobatan dan pemulihan pasca terinfeksi. Oke, seperti itu ya. Banyaknya cabang ilmu biologi yang ada dan yang sudah diketahui ternyata untuk membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, lanjut. Biologi sebagai ilmu tentunya memiliki berbagai peran di dalam kehidupan manusia. Seperti di bidang kedokteran, pangan, farmasi, pertanian, dan lain-lain. Nah, peranan ini dapat dikaitkan dengan cabang-cabang ilmu biologi. Misalnya saja di bidang kedokteran, tentunya ada cabang ilmu biologi yang berkaitan, yakni misalnya anatomi, morfologi, fisiologi, dan juga patologi. Kalau di bidang peternakan atau pertanian? Betul, kalau di bidang peternakan tentunya berhubungan dengan hewan-hewan yang diternak. Misalkan saja ada orang yang melakukan ternak ayam, tentunya dia harus mengetahui mengenai ornitologi. Bagaimana kalau pertanian? Nah, tentunya diperlukan orang yang mengerti
atau paham mengenai botani, agronomi, hortikultura, atau mungkin juga genetika. Wah, berarti memang benar ya, ilmu biologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga harus menyadari bagaimana peranan kita di dalam kehidupan sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya telah memberikan kita akal untuk bisa mempelajari fenomena yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup maupun objek yang tidak hidup merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita syukuri. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita sudah mengetahui apa itu biologi, cabang-cabang ilmu biologi, serta peranannya. Thank you for your attention. Jangan lupa selalu bersyukur. Miss D kembalikan ke Miss Diah.